sore teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan saya Pinkan, Kepala Bagian Wealth Management di Bank Indonesia. Di kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang berguna banget nih buat teman-teman menjelang akhir tahun. Terutama buat teman-teman yang hobi shopping atau yang sudah siap-siap menjelang year end sale. Diskon besar-besaran di akhir tahun seringkali membuat kita tergoda untuk belanja secara impulsif atau secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Padahal kebiasaan seperti ini berdampak negatif loh terhadap kondisi finansial kita. Nah, kira-kira apa sih impulsif buying itu? Dan bagaimana sih cara kita untuk menghindarinya? Di sesi IG Live kita kali ini, kita akan sharing lebih lanjut dengan tema impulsif buying, bahaya nggak sih? Bersama dengan Trimegah Asset Management. Kita panggil dulu ya. Halo. Hai, sore Dila. Sore Mbak Pinkan. Alhamdulillah baik. Bentar ya, aku set up dulu nih. Oke. Aku kelihatan suaraku kedengeran jelas? Jelas. Oke. Mbak Pinkan apa kabar? Puji Tuhan baik. Nah Dila, sebelum kita mulai, boleh dong memperkenalkan diri dulu ke teman-teman di sini? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dila, Intermediary Sales Manager dari Trimegah Asset Management. Seneng banget nih hari ini bisa kolaborasi bareng Mbak Pinkan dan Bang Ganesa di IG Live kali ini. Thank you ya Mbak Pinkan udah bersedia collab dengan Trimegah. Sama-sama Dila, kita juga senang banget bisa join bareng. Nah, buat teman-teman yang baru join juga di IG Live ini, make sure untuk stay sampai akhir ya, karena di akhir acara nanti akan ada program reward, giveaway dan cashback berupa reksadana sampai dengan total hadiah Rp1.500.000. Nah Dila, tadi kan aku udah heads up duluan nih ke teman-teman kalau hari ini kita akan diskusi dengan tema impulsive buying. Karena besok kita ada 12.12 nih, which is biasanya dijadikan ajang sale besar-besaran. Belum lagi sale akhir tahun yang biasanya bikin kita semakin semangat nih buat belanja. Padahal kita sebenarnya nggak butuh-butuh banget barang tersebut. Tapi karena ada diskon itu tadi, kita jadi secara impulsif belanja barang-barang yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Menurut kamu gimana? Setuju banget sih Mbak. Apalagi besok tuh kayaknya the big moment ya, yang lagi ditunggu-tunggu orang, ya kan? Iya, 12-12. Mungkin yang beberapa dari kita mungkin udah punya mindset ya, kalau setiap 12-12 itu adalah satu momen yang pas nih buat kita belanja. Nah, ini sebenarnya salah satu faktor yang bisa membuat kita semakin membiasakan yang namanya impulsive buying. Tadi kan Mbak Pinkan ada sempat mention impulsive buying. Dan tema kita hari ini juga adalah gimana sih, apa sih impulsive buying itu, dan gimana sih cara kita agar tidak terus-menerus melakukan impulsive buying. Nah, dari beberapa research, dari beberapa jurnal yang aku baca, sebenarnya impulsive buying itu sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis kita, Mbak Pinkan. Gitu. Jadi, mostly kita melakukan belanja secara impulsif itu karena dipengaruhi sama perasaan, sama emosi, gitu. Apalagi nih kalau dengar yang namanya promo-promo menarik ya, atau diskon-diskon menarik, biasanya kita akan lebih mudah tertrigger untuk belanja. Kayak tadi Mbak Pinkan kasih contoh kan 12-12 ya. Kan nggak setiap hari tuh 12-12 ya. That's why dibikinlah satu narasi bahwa setiap ada 12-12 ini adalah momentum paling tepat buat kita belanja. Padahal bisa aja sebenarnya kita tuh lagi nggak butuh barang yang dijual pada saat 12-12 itu gitu. Kalau di luar negeri biasanya kan ada yang namanya tuh Black Friday ya. Black Friday atau Christmas sale. Nah, sama halnya itu dengan 12-12 tadi. Nah, menurutku ini adalah contoh paling simpel ya dari impulsive buying, yaitu ketika kita memutuskan untuk membeli sesuatu, memutuskan untuk belanja sesuatu secara spontan. Jadi kita tuh sebelumnya nggak punya rencana nih, tiba-tiba lagi jalan ke mall terus lihat ih lucu ya udah deh beli gitu. Pernah nggak ngelakuin itu Mbak Pinkan? Pernah sih, kalau boleh ngaku. Iya ya, nggak apa-apa Kayaknya karena cewek-cewek sih pasti pernah ya begitu
ya. Betul, betul. Dan ternyata, Mbak, dari research yang aku baca, nggak cuma cewek yang ngelakuin hal yang sama gitu. Tapi ternyata jadi nggak mengenal gender, nggak mengenal usia. Bahkan dari satu survei itu menyatakan 80% dari kita itu pernah melakukan impulsive buying gitu. Jadi objeknya aja mungkin yang beda-beda. Kalau Mbak Pinkan sama aku mungkin kosmetik gitu kan, atau tas-tas lucu. Kalau cowok-cowok mungkin lebih ke barang-barang elektronik gitu. Nah, sebenarnya di kondisi pandemi seperti ini ya, aku melihat perilaku impulsif buying ini tuh jadi lebih sering kita lakukan. Mbak Pinkan ngerasa nggak? Iya sih, benar. Karena sering di rumah kan. Iya, betul. Betul Jadi banget di e-commerce itu diskon-diskon gitu kan. betul. Lebih banyak karena gini kali ya Mbak. Karena kita jadi lebih banyak waktu nih kan selama pandemi ini kita jadi lebih banyak di rumah, kita nggak berkegiatan di luar, jadi kita punya lebih banyak waktu. Ternyata faktor waktu ini juga bisa jadi salah satu alasan yang mendorong kita untuk melakukan impulsive buying. Kalau kita punya banyak waktu berlebih ya, banyak spare time, itu otomatis kan biasanya kita lagi bosen nih, ya udah deh sambil scroll handphone, lihat promo apa, ya udah akhirnya kebeli deh tuh barang gitu. Nah, ternyata faktor waktu ini juga bisa jadi salah satu penentu kita untuk melakukan impulsive buying. Nah, apalagi di kondisi pandemi ya, Mbak Pinkan ingat nggak sih di awal-awal nih sebelum PSBB ya kan, itu kayaknya sebagian besar dari kita tuh pada rame-rame pergi ke supermarket, antriannya panjang banget, itu buat beli barang-barang yang sebenarnya kita tuh nggak punya list belanja, tapi kita ya udah langsung beli barang gitu. Bahkan sampai aku lihat tuh antrian panjang, terus kardus ya kan. Dan mungkin dari barang-barang yang kita beli nih di Maret sampai April sebelum PSBB itu bahkan mungkin ada sebagian yang nggak kepake sampai dengan sekarang. Akhirnya kita malah jadi stockpiling gitu. Jadi selain dampaknya itu nggak bagus juga buat lingkungan, tapi kalau kita nggak punya perencanaan yang tepat sebelum kita mulai berbelanja, itu nanti dampak berkelanjutannya bisa terhadap kondisi finansial kita gitu. Jadi itulah yang membuat kita pengen ngebahas impulsive buying lebih dalam nih hari ini, karena kalau kita biarin diri kita terus-menerus membiasakan impulsive buying, jangan-jangan nanti malah kondisi keuangan kita nih, Mbak Pinkan, yang bakalan bermasalah gitu. Iya benar, aku setuju banget Bila. Nah, kebetulan aku ada datanya ini dari survei yang dilakukan oleh CNBC. Rata-rata pengeluaran masyarakat Amerika karena impulsif buying dalam 1 tahun itu mencapai 5.400 US dollar atau sekitar 60 juta rupiah. Dan menariknya lagi, seperti yang tadi Bila udah mention tuh soal stockpiling. Jadi top 5 most common impulsive buys, peringkat pertamanya adalah food or groceries. Jadi 70% koresponden itu menyatakan bahwa hal tersebutlah yang membuat mereka belanja aja dulu tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah butuh atau enggak gitu. Baru setelahnya itu peringkat berikutnya ada baju, ada peralatan rumah tangga, makanan take out, dan sepatu. Nah, jadi sebenarnya faktor apa sih yang membuat kita tuh dengan mudah melakukan impulsive buying dan tanda-tandanya tuh seperti apa? Nah, sebenarnya kan aku juga sebelum kita IG Live ini aku cukup banyak baca beberapa research dan beberapa jurnal yang Mbak Pinkan. Dan kalau kita mau telah satu-satu kayaknya tuh faktornya tuh banyak banget gitu. Karena berhubungan dengan psychological human being kan. Nah, tapi kalau aku bisa rangkum, sebenarnya tuh ada 3 faktor utama yang mempermudah kita nih untuk, atau mendorong kita untuk impulsive buying. Yang pertama itu adalah koneksi secara temporal. Koneksi temporal ini biasanya berkaitan dengan waktu tadi. Mbak Pinkan notice nggak, kalau barang-barang yang biasanya dijual pada saat flash sale, kan biasanya beberapa e-commerce sering flash sale tuh, itu cepet banget habis. Kenapa? Karena biasanya orang-orang punya mindset, oh ini flash sale, ini sesuatu yang jarang gitu kan, ini sesuatu yang punya keterbatasan waktu, gue nggak boleh ketinggalan. Ya udah akhirnya jadi ikutan belanja di flash sale tadi. Itu tadi jadi koneksi temporal. Lalu yang kedua adalah koneksi fisik. Kalau koneksi fisik ini biasanya agak susah sih dilakukan sekarang karena kita harus pegang barangnya dulu nih, Mbak Pinkan. Misalkan kita dulu nih sering belanja ke mall kan, cewek-cewek nih, terus
lihat baju, dipegang dulu. Nanti pas udah dipegang ya udah dicobain deh. Dicobain kok bagus ya. Ujung-ujungnya beli gitu kan. Ini speaking from experience. Ini dari pengalaman soalnya. Nah, koneksi fisik ini juga bisa jadi salah satu faktor kita buat impulsif buying. Dan yang ketiga, yang menurutku sekarang itu kita sangat relate ya sama ini, adalah koneksi sosial. Koneksi sosial ini adalah ketika kita beli sesuatu karena kita terpengaruh dengan orang lain, gitu. Yang biasanya kita sekarang lihat di sosmed kan banyak influencer ya. Bahkan banyak sekali brand-brand yang rela membayar mahal untuk influencer bisa mempromosikan barangnya. Dan kita sebagai orang yang melihat, akhirnya ya udah kita tertrigger untuk beli. Nah, kurang lebih 3 faktor tadi, Mbak Pinkan, yang membuat kita itu jadi lebih mudah tergerak untuk melakukan impulsive buying. Nah, dampaknya bagaimana? Kalau misalkan ini terus-menerus terjadi nih, kalau let's say 3 faktor itu terus menjustifikasi hidup kita, dampaknya seperti apa nih pada kondisi keuangan kita? Nah, bisa-bisa kondisi keuangan kita itu malah tidak terencana dengan baik nih, Mbak Pinkan. Karena itu tadi, kita secara impulsif ya udahlah, gue beli aja dulu, nanti aja konsekuensinya dipikirin nanti, gitu. Nah, kalau untukku sendiri sih, sebenarnya ada banyak cara buat kita bisa mengontrol diri sendiri nih, supaya nggak terlalu impulsif atau nggak terlalu konsumtif dalam membeli sesuatu. Biasanya sih aku punya satu mantra nih, Mbak Pinkan, namanya tuh 3F. Jadi 3F ini aku singkat, jadi biar aku tuh selalu ingat kemana-mana aku sebelum belanja aku ingat dulu gitu. Dan ini sering aku share juga ke teman-teman. Jadi 3F ini adalah yang pertama adalah financial planning. Jadi sebelum kita ingin punya perencanaan keuangan, itu aku rasa a good financial planning itu kita harus punya gitu. Lalu yang kedua adalah financial budgeting. Financial budgeting ini adalah ketika kita membuat alokasi budget bulanan kita secara rutin, biasanya bulanan, tapi kalau mau rajin juga bisa mingguan. Dan ini juga bisa membuat kita lebih lebih terkontrol dalam mengeluarkan dalam berbelanja atau dalam melakukan pengeluaran gitu. Benar. Dan yang ketiga itu adalah financial goals. Ini juga penting ya, karena kalau kita hidup tapi kita nggak punya tujuan, itu biasanya kan kita jadi nggak punya motivasi nih untuk bekerja lebih keras atau untuk berinvestasi lebih banyak. Gitu. Jadi pada akhirnya 3F tadi, financial planning, financial budgeting, dan financial goals, ini adalah cara kita sih untuk bisa jadi lebih less impulsif lah dalam membeli sesuatu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Pinkan. Oke. Udah dicatat ya teman-teman tadi ya. Mantra itu ya, Mbak? Mantranya. Ya, jadi gitu ya, kalau kita nggak punya perencanaan keuangan yang baik, nantinya pengeluaran kita kan bisa jadi semakin nggak terkendali ya. Betul, setuju. Nah, aku juga sering dengar nih, milenials zaman sekarang tuh kan seneng banget dengan konsep YOLO. Ya di mana-mana YOLO atau you only live once. Nah, itu biasanya kan jadi justifikasi juga tuh buat mereka menjadi semakin konsumtif ya. Padahal teman-teman, pengeluaran yang kita lakukan tanpa perencanaan atau tanpa tujuan keuangan yang jelas itu hanya membuat kondisi finansial kita menjadi nggak stabil. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang atau lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Karena ujung-ujungnya akan bikin kita semakin sulit untuk mencapai tujuan finansial kita, seperti misalnya berkeluarga, membeli rumah, atau persiapan dana pensiun di masa depan nanti. Gilanya hilang ya. Masih. Oke. Nah, halo, sorry Mbak, tadi kayak koneksi udah balik lagi. Iya. Oke. Nah, itu tadi Dila, kalau kita nggak manage keuangan kita dengan baik, sampai akhirnya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, itu kan akhirnya bikin kita sulit ya untuk mencapai financial goals kita, seperti mungkin mau menikah tahun depan, atau mau DP rumah, atau dana pensiun gitu ya. Oke, setuju banget Mbak Pinkan, karena jangan sampai nih teman-teman kita
sering melakukan impulsive buying, terus bener yang tadi kata Mbak Pinkan bilang, kita jadi lupa nih sama tujuan finansial yang ada di hidup kita. Dan dari satu jurnal yang aku baca juga ya Mbak Pinkan, kebiasaan kita melakukan impulsive buying ini bisa aja membuat kita terjebak sama yang namanya tuh hedonic treadmill. Mbak Pinkan pernah dengar nggak sama yang namanya hedonic treadmill? Aku baru dengar nih, menarik nih. Apa tuh hedonic treadmill? Nah, emang unik ya termsnya, yaitu hedonic treadmill. Apa hubungannya gitu kan? Hedonic, hedonic itu kan suatu kondisi di mana kita mengeluarkan uang itu, menghabiskan uang itu untuk kesenangan ya, untuk foya-foya. Sementara treadmill itu kan alat buat olahraga ya. Nah, kira-kira apa hubungannya? Nah, kalau misalkan bisa kita ilustrasikan, hedonic treadmill ini adalah suatu kondisi di mana kita itu seringkali merasa nggak puas nih sama apa yang kita punya. Dan ini biasanya berdampak atau berasal dari kondisi kita yang terus-menerus ingin konsumtif, seperti yang tadi Mbak Pinka mention gitu. Jadi kita melakukan impulsive buying simply karena kita tergiur nih untuk membeli barang-barang yang konsumtif dan kita lupa sama tujuan finansial kita. Nah, kalau ini terus-menerus dilakukan, pada akhirnya kita akan mencari yang namanya kesenangan sesaat yang bisa kita dapetin dari berbelanja, ya kan? Kita akhirnya melakukan hedonic tadi, dan kita melakukannya secara terus-menerus, secara berulang-ulang, kayak kita lagi lari di treadmill. Kan kalau lagi lari di treadmill kan kita di tempat yang itu-itu aja ya, Mbak. Kemana-mana ya. Benar, kita nggak kemana-mana. Karena itu tadi, kita terus-menerus pengen mencari justifikasi, mencari kebahagiaan dengan cara belanja, dengan cara konsumtif, tapi ternyata kebahagiaan atau kesenangan yang kita dapatkan itu sifatnya tuh hanya temporary aja, nggak permanen. Jadi akhirnya kita cari lagi, kita lari lagi di tempat yang sama. Itu yang namanya hedonic treadmill. Gitu. Jadi jangan sampai kita dengan perilaku atau pola hidup kita yang sudah sangat terbiasa untuk impulsive buying, untuk konsumtif, pada akhirnya kita terjebak yang sama yang namanya hedonic treadmill gitu. Dan menurutku the right mindset itu juga dibutuhkan ya Mbak Pinkan dalam berinvestasi gitu. Aku sering banget lihat narasi-narasi di akun-akun tentang edukasi finansial. Di situ tuh sering ditunjukin ada dua orang gitu kan, berdampingan gitu. Yang satunya si orang A lah ya, let's say, itu penampilannya dari head to toe itu semuanya keren-keren banget ya kan, jaketnya desainer, terus jamnya juga jam desainer, pokoknya semuanya oke banget. Di sampingnya ada satu orang lagi si B, itu dia sebenarnya penampilannya nggak harus sekeren yang di si A ini ya, tapi ya at least dia presentable lah, dia menarik gitu, tapi barang-barangnya nggak semahal si A. Nah, ternyata pas kita lihat lagi, total kekayaannya si A itu ternyata minus, sementara total kekayaannya B itu positif. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena bisa aja si A ini, karena pengen mengikuti a certain lifestyle gitu kan, akhirnya dia kemudian, ya udah deh, gue kredit dulu gitu kan, gue pakai kartu kredit dulu gitu. Akhirnya dia bikin hutang konsumtif gitu, yang kemudian mengakibatkan dia nggak punya lagi yang namanya aset produktif, dia nggak punya tabungan, dia nggak punya investasi, yang ada dia hanya punya hutang. Jadinya total kekayaannya dia minus. Sementara mungkin si B yang memang saat itu lagi fokus nih dalam mencapai tujuan finansialnya, lagi fokus kerja, lagi fokus investasi gitu. Jadi ya udah, dia barangnya biasa-biasa aja, tapi ternyata dia lebih punya banyak aset yang produktif dibandingkan aset yang konsumtif. Nah, itulah salah satu hal yang pengen coba aku highlight di sini gitu. Jadi punya the right mindset nih dalam berinvestasi itu sangat penting, karena itu bisa menghindari kita dari yang namanya tadi hedonic treadmill, di mana kita cuma konsumtif tapi hanya untuk sementara. Kan buat apa ya Mbak Pinkan? Mending kita lebih baik kita menyisihkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ke depannya, seperti let's say menabung atau berinvestasi gitu Mbak Pinkan. Iya benar banget sih, gampang banget terjebak ke hedonic treadmill karena sekarang ini banyak banget influencer seperti yang tadi benar tergoda gitu jadinya ya. Nah, emang bahaya banget sih kalau kita nggak punya perencanaan terhadap spending atau shopping. Gampang banget kita terjebak ke hedonic treadmill itu tadi. Nah,
Jadi gimana dong caranya Dila supaya kita tuh nggak jadi konsumtif dan terhindar nih dari pelaku impulsif buying dan hedonic treadmill itu tadi? Betul. Nah, sekarang kita harus ngomongin caranya ya, Mbak. Karena tadi kan kita udah ngomongin apa yang mempengaruhi kita buat impulsif buying, terus dampaknya apa sama kondisi keuangan kita. Nah, sekarang kita cari tahu nih, caranya apa sih buat menghindari agar kita tidak terjebak dalam yang namanya hedonic treadmill. Nah, sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, aku sendiri juga masih belajar untuk being less konsumtif ya. Aku rasa semua orang juga pasti punya tahapan lah dalam hidup dimana pada saat itu dia dia merasa oke, ini saat yang tepat buat gue berubah dan gue harus bisa lebih mengurangi sisi konsumtif dalam hidup gitu dan lebih fokus sama perencanaan keuangan yang baik. Nah, belajar dari pengalaman ya, Mbak Pinkan, karena kan biasanya kalau dari pengalaman itu lebih Enak ngomongnya. iya, betul betul, the best knowledge itu kan comes from experience kan biasanya. Iya. Nah, aku ada 4 cara nih, Mbak Pinkan, untuk bisa menghindari impulsive buying dan tidak terjebak dalam yang namanya hedonic treadmill. Yang pertama, yang sampai dengan saat ini juga masih sering aku aplikasikan adalah aku berusaha untuk mindful of my own spending gitu. Being mindful itu berarti adalah kalau setiap kali mau beli sesuatu itu aku harus pikir panjang dulu nih, kira-kira manfaat dari barang yang akan aku beli itu akan sustainable apa enggak, akan jangka panjang apa enggak gitu, aku lagi benar-benar butuh apa enggak. Jadi yang pertama yang perlu kamu lakukan adalah be mindful of your own spending. Lalu yang kedua, biasanya itu aku selalu kasih waktu nih Mbak Pinkan sebelum aku memutuskan untuk beli sesuatu. Ini hal yang terdengar klise ya, tapi it actually works gitu. Jadi setiap kali mau beli sesuatu, kasih time out nih. Let's say 1-3 hari. Biasanya kalau itu sesuatu yang impulsif, kalau misalkan itu impulsif buying gitu, hasrat kita untuk beli sesuatu akan turun di hari kedua dan ketiga. Biasanya kita jadi kayak apa ya, ibaratnya yang tadinya terhipnotis mungkin ya Mbak, akhirnya kita tersadarkan gitu kalau oh ternyata kita nggak butuh barang ini, dan akhirnya ya udah kita nggak jadi beli. Nah, jadi selalu kasih waktu sebelum kita beli sesuatu unless kita memang benar-benar butuh barang itu ya. Dan yang ketiga, yang tadi contoh si A dan si B tadi, yaitu adalah hindari yang namanya hutang konsumtif. Gitu. Jadi kalau berbelanja sebisa mungkin teman-teman jangan menggunakan kredit. Kan sekarang ini banyak ya Mbak Pinkan, kayak Traveloka aja tuh punya pay letter, ya nggak sih? Traveloka terus beli-beli, aku dapat notifikasi tuh beli-beli sekarang udah ada pay letter gitu kan, atau beberapa e-commerce lah sampai dengan saat ini punya fasilitas tadi. Sebenarnya itu bukan hal yang buruk ya, kalau memang misalkan teman-teman butuh barang itu dan itu bermanfaat dan menghasilkan sesuatu yang produktif gitu. Tapi kalau kita hanya menggunakan fasilitas tadi untuk sesuatu yang ya udah buat kita kelihatan keren atau sesuatu yang konsumtif, aku sarankan lebih baik kita hindari gitu. Jadi hindari atau tunggu ya 3 hari tadi. Iya benar itu udah paling benar tuh, tunggu dulu deh, jangan langsung beli. Karena biar kita nggak spontan kan impulsif buying itu adalah ketika kita secara spontan beli sesuatu. Terus yang keempat itu adalah kita punya alokasi budget pengeluaran setiap bulan gitu. Alokasi budget bulanan ini tuh sangat membantu aku sih Mbak Pinkan, karena aku jadi punya takaran nih dalam 1 bulan kira-kira aku punya berapa persen yang bisa aku keluarkan dari pendapatan, dari gaji yang aku dapat untuk aku belanja gitu. Dan belanja ini kan juga harus dilihat-lihat ya, kita sebenarnya butuh apa enggak. At least ini tuh buat entertainment gitu, entertainment purposes, untuk buat aku rewarding myself dalam 1 bulan ya setelah kerja keras gitu. Jadi aku udah punya budgetnya nih, dan itu sangat membantu sih. Kalau misalkan budget aku untuk pergi keluar gitu, misalkan makan di luar itu udah exceeding the limit, udah sampai limit, ya udah kita tunggu lagi sampai dengan bulan depan. Kira-kira kayak gitu Mbak Pinkan, 4 tips dari aku. Aku setuju banget, terutama yang keempat. Menarik banget. Nah, sebagai seseorang yang bekerja di industri keuangan dan aset manajemen, boleh dong Dila sharing ke kita gimana caranya untuk mengatur keuangan dan mengelola pendapatan kita setiap bulan, terutama dalam mempersiapkan rencana investasi.
Karena seperti yang tadi Dila bilang juga, kan penting banget untuk kita punya tujuan finansial supaya kita tuh bisa lebih bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan bertanggung jawab terhadap masa depan kita juga. Oke, bagus banget nih Mbak Pinkan pertanyaannya. Jadi, how to allocate our budget ya, based on our income setiap bulan. Nah, memang satu mantra lagi nih Mbak Pinkan. Jadi kebanyakan belajar mantra ya kayaknya. Satu mantra lagi nih dari aku, satu tips dari aku adalah sebelum kita mulai lebih jauh masuk ke dalam perencanaan keuangan atau investasi, ada satu mindset yang pengen aku coba share ke teman-teman, yaitu adalah setiap kali kita ingin menabung atau setiap kali kita ingin berinvestasi, itu kita harus menyisihkan dan bukan menyisakan. Gitu. Biasanya kan kita lebih sering nih ya, kalau setiap kali terima gaji, ya udah nanti sisanya aja deh buat kita investasiin. Padahal sebenarnya, iya kan, Mbak Pingan dulu pernah punya pikiran yang sama? Dulu pernah sebagai pelaku. Sama, aku juga ngaku langsung. Nah, padahal kalau kita sisakan sesuatu, sisa itu kan konotasinya tuh negatif ya. Biasanya sisa tuh sesuatu yang udah sedikit gitu. Jadi porsi dari tabungan atau investasi kita tuh bisa nggak maksimal. Sementara kalau kita menyisihkan, itu menyisihkan kan biasanya di awal ya Mbak Pinkan dilakukannya gitu. Jadi ketika kita menyisihkan, kita udah punya proporsi yang jelas nih. Berapa nilai yang perlu kita sisihkan setiap bulannya untuk investasi, berapa yang kita perlu sisihkan untuk pengeluaran, dan berapa yang kita perlu sisihkan untuk keinginan kita. Jadi wants, needs, and investment. Gitu. Jadi mindsetnya harus benar dulu nih, jangan disisakan, tapi disisihkan. Nah, lalu yang kedua adalah mengenai rekomendasi alokasi budget bulanan. Sebenarnya sampai dengan saat ini, aku masih menerapkan ini Mbak, kayaknya dulu Mbak Pinkan juga pernah bahas ya di IG Live Ganesha, yaitu metode 50-30-20. Ya kan? Jadi 50% itu untuk pengeluaran rutin, 30% itu untuk bisa untuk investasi atau bisa untuk entertainment, 20% bisa untuk entertainment atau investasi, ya itu bisa kita adjust lah ya sesuai dengan kondisi kita. Kalau sampai dengan saat ini aku 30% masih buat investasi Mbak Pinkan, sementara 20% jadi mau ini nih, jadi mau cerita. Sementara 20% itu untuk entertainment. Tapi balik lagi ya, ini tuh sebenarnya very personal sih budget allocation, karena hanya diri kita sendiri kan yang tahu kondisi keuangan kita. Mungkin alokasi budget bulanan aku sama Mbak Pinkan masih berbeda ya, karena dari segi kebutuhan juga kita mungkin masih beda gitu. Jadi kalian bisa adjust sih sesuai dengan kondisi keuangan, sesuai dengan kondisi kehidupan seperti apa gitu. Tapi menurutku kita mulai dulu aja gitu. Jadi jangan kebanyakan berapa persen, tapi at least kita mulai dulu deh. Karena kalau udah mulai, baru kita bisa kelihatan nih kira-kira apa aja sih yang perlu kita keluarin setiap bulan gitu. As simple as nulis aja dulu, ya kan, kayak kebutuhan tuh apa, needs tuh apa. Needs itu kan berarti sesuatu yang kalau nggak ada, itu akan buat hidup kita susah gitu kan. Kayak kita nggak ada listrik, kita jadi nggak bisa kerja. Nggak ada air, nggak bisa mandi. Nah, jadi kita list down dulu tuh, needs apa, lalu wants-nya apa, baru kita adjust dengan persentasenya gitu. Dan dengan cara yang seperti itu, aku bisa secara rutin berinvestasi setiap bulan. Gitu Mbak Pinkan. Jadi kalau udah punya budget sekian untuk berbelanja, itu komitmen ya. Betul. Kalau belanja bulan ini tuh sudah sampai di limit atau mungkin over limit, nah kita mesti tahan-tahan dulu tuh sampai bulan depan. Istilahnya tuh kayak kuota belanjanya harus full lagi. Iya, bener, bagus tuh kata-katanya tuh Mbak. Kuota. Setuju. Nanti aku izin pakai ya Mbak. Karena mungkin yang tadi bilang juga sisihin di awal itu mungkin nggak sampai 20, mungkin 10, tapi yang penting komitmennya dulu, bener ya? Benar, setuju. Dan selain itu juga jangan lupa untuk melakukan budget cutting untuk hal yang konsumtif dan lebih prioritaskan ke investasi. Karena dengan cara seperti ini, tujuan investasi kita itu tadi menjadi akan lebih cepat tercapai. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang pentingnya berinvestasi juga ya Dila ya. Ya. Jadi menurut Dila, instrumen investasi apa sih yang kita bisa gunakan
memudahkan dalam perencanaan keuangan dan dalam mencapai tujuan investasi kita. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang instrumen investasi, itu sebenarnya banyak ya, Mbak Pinkan. Karena kalau yang namanya aset investasi kan ada yang namanya real asset. Real asset itu kayak ketika kita investasi di bisnis, di properti gitu kan, atau financial asset. Itu ketika kita investasi di saham, di obligasi, atau di reksadana. Nah, karena hari ini pembahasan kita tentang investasi untuk menghindari impulsif buying, aku pengen coba share tentang kemudahan dalam berinvestasi di reksadana, gitu. Nah, kenapa sih investasi di reksadana itu sangat memudahkan kita nih dalam melakukan perencanaan keuangan? Basically, aku ada satu mantra lagi, total ada 3 mantra hari ini, yaitu Kesempatan gak apa-apa ya Mbak Pinkan ya. Ini yang terakhir, aku janji. dong sharing. Oke, jadi kan biasanya banyak nih yang Mbak Pinkan yang nanya ke aku, kira-kira kenapa sih gue harus invest di reksadana gitu kan? Keunggulannya reksadana tuh apa? Nah, akhirnya aku comes up dengan satu rumus ini, di mana aku dengan rumus ini aku bisa ngejawab nih, keunggulan dari reksadana tuh apa aja. Nah, jadi cukup ngehafalin yang namanya A, B, C, D, A, B, C, D, Mbak Pinkan. Nah, A itu adalah affordable. Reksadana itu affordable. Jadi reksadana bisa dengan mudah teman-teman beli dengan nilai nominal investasi yang juga nggak besar. Di Bank Ganesha sendiri cukup dengan 1 juta aja. Benar ya Mbak Pinkan? Cukup dengan 1 juta aja. Teman-teman sudah bisa membeli reksadana, sudah bisa mulai berinvestasi di reksadana. So it's very affordable. Lalu yang kedua itu adalah B kan, A, B, C, D. B itu adalah being managed by professional. Profesional di sini siapa? Profesional di sini adalah manajer investasi yang memang punya tanggung jawab untuk mengelola dananya teman-teman. Jadi manajer investasi ini memang sudah punya sertifikasi dan memang sudah kredibel di bidangnya buat pengelolaan investasi. Jadi teman-teman nggak perlu pusing nih mikirin harus invest di saham apa, harus beli obligasi apa gitu kan, karena semuanya sudah di-manage secara profesional oleh manajer investasi. Lalu yang ketiga, C, itu adalah convenience. Aku selalu bilang reksadana itu sangat convenience, apalagi buat teman-teman yang memang punya keterbatasan waktu ya, keterbatasan waktu dalam mengelola investasi. Yang memang setiap harinya tuh udah sibuk sama bisnis atau kerjaan sendiri. Kenapa convenience? Karena dengan teman-teman beli satu reksadana, itu otomatis teman-teman sudah punya instant ownership terhadap keseluruhan aset yang ada dalam satu reksadana. Jadi kalau misalkan teman-teman beli reksadana saham, otomatis teman-teman udah punya tuh semua aset saham yang ada di reksadana saham. Jadi nggak perlu tuh Mbak Pinkan capek-capek beli satu-satu ya kan, beli satu-satu sahamnya, perlu analisa dulu, karena semuanya sudah ada di dalam satu reksadana. Lalu yang terakhir, yang keempat, ini juga paling penting, yaitu D. D itu adalah diversification. Ini adalah untuk meminimalisir resiko. Karena kan kalau kita investasi, pasti selalu ada resiko ya Mbak ya. Nah, dengan adanya diversifikasi ini, kenapa reksadana? Karena reksadana itu tidak boleh berinvestasi pada satu aset aja gitu. Jadi minimal, satu reksadana itu bisa mengelola 10 aset yang berbeda. Jadi resiko teman-teman tuh nggak hanya terkonsentrasi pada satu aset aja, tapi terpecah-pecah gitu ke dalam berbagai macam aset. Nah, kurang lebih 4 tadi Mbak Pinkan, A, B, C, D, itu bisa merangkum keunggulan dari satu reksadana. Oke, kalau aku boleh ulang ya, affordable, being managed by professional, convenience, dan diversification. Ya, benar sekali. Lulus. Mantranya udah dapet. Benar-benar. Dan untuk pemilihan jenis reksadana juga nih buat teman-teman, pemilihan jenis produknya itu juga bisa disesuaikan dengan tujuan investasi dan profil risiko kita masing-masing. Benar ya Dila? Betul banget Mbak Pinkan. Jadi sebelum teman-teman investasi, teman-teman harus kenali dulu nih profil resikonya apa. Karena nanti reksadana itu kan ada banyak jenisnya ya. Secara umum sih kalau buat baru belajar reksadana, kurang lebih itu ada 4 jenis reksadana. Nah, teman-teman bisa adjust kira-kira reksadana apa yang tepat untuk kalian investasi sesuai dengan tujuan dan juga profil risiko. Sebagai contoh nih ya Mbak, aku mungkin kasih satu contoh dulu ya.
nanti mungkin bisa lebih banyak di Q&A. Kalau misalkan teman-teman punya profil resiko yang agresif dan memang punya tujuan investasi jangka panjang, teman-teman bisa investasi di reksadana saham gitu, karena secara data, secara statistik, reksadana saham itu akan memberikan return yang lebih optimal secara jangka panjang gitu. Bahkan secara rata-rata on average reksadana saham itu bisa memberikan return sekitar 10-12% per tahun gitu. Dan untuk Trimegah sendiri di Bank Ganesha, kami punya salah satu reksadana unggulan di reksadana saham, yaitu reksadana Trump Consumption Plus, yang teman-teman bisa beli juga nih melalui Bank Ganesha. Oke, jadi as an investor yang bisa kita lakukan adalah tetap berinvestasi ya sesuai dengan tujuan dan jangka waktu investasi kita. Stick to our investment objective dan tetap disiplin dalam berinvestasi. Benar banget Mbak Pinka. Karena kenapa tetap disiplin? Karena kalau misalkan kita bicara tentang return nih ya teman-teman, return dari satu reksadana itu sebenarnya nggak mencerminkan proyeksi kinerja reksadana di masa yang akan datang gitu. Jadi itu bukan suatu kepastian ya. Return yang ada di fund FactSet itu bukan suatu kepastian. Tapi memang secara historikal, benar yang kata Mbak Binkan bilang, kita lebih baik fokus pada tujuan investasi kita, pada jangka waktu investasi kita, dan secara konsisten kita terus berinvestasi. Pada saat itulah kita akan mendapatkan nilai investasi, pertumbuhan nilai investasi yang jauh lebih optimal. Oke, last but not least nih Dila, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, buat teman-teman yang merasa pernah melakukan impulsive buying atau mungkin sering melakukan impulsive buying, cobalah untuk melakukan membuat alokasi budget, baik alokasi budget pengeluaran, pendapatan maupun investasi setiap bulan, supaya kita bisa terhindar dari pengeluaran yang konsumtif. Karena kemampuan kita dalam mengelola pendapatan itu menjadi sangat penting ke depannya supaya kita bisa memiliki kondisi finansial yang lebih stabil, cash flow yang positif, serta kita bisa melakukan perencanaan keuangan baik untuk dana darurat maupun untuk investasi. Setuju banget Mbak Pinkan. Dan jangan lupa ya teman-teman, selain kita investasi secara rutin nih di financial asset seperti reksadana, let's say, kita juga jangan lupa untuk investasi di diri sendiri, gitu kan? Karena memang the most important investment that you can make is when you invest in yourself, gitu. Jadi tetap berusaha mengupgrade diri kita sendiri dengan cara as simple as this ya, Mbak Pinkan, dengan cara nonton IG Live kita, gitu kan? Mungkin kita bisa insight baru ya. Iya, benar. Mungkin kita bisa saling sharing knowledge nih sama teman-teman gitu. Jadi terus mengedukasi diri kita, terus mengupgrade diri sendiri, karena pada akhirnya itu akan memberikan manfaat yang juga sama pentingnya dengan kita investasi. Gitu, Mbak Pinkan. Oke, wah thank you banget nih Dila untuk sharing-sharing kita dan diskusi seru kita hari ini. Banyak banget pengetahuan dan tips and trick ya tentang perencanaan keuangan yang kita dapat. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya ingin menginformasikan bahwa selama IG Live ini kita akan ada program reward berupa giveaway unit penyertaan reksadana Trimkas 2 masing-masing senilai 250.000 untuk 6 orang yang beruntung. Caranya gampang banget. Kalian tinggal drop your questions di kolom Q&A. Itu ada di kolom bawah IG Live ini. Ya. Dan kami akan memilih 3 orang penanya terbaik sebagai pemenang reward. Selain itu juga buat 3 orang lainnya yang memberikan review semenarik dan sekreatif mungkin atas IG Live Session kita kali ini melalui postingan IG Story, kalian juga berkesempatan untuk memenangkan reward tersebut. Jangan lupa untuk follow dan tag @trimegah.am dan @Bank Ganesha supaya kita bisa baca review kamu ya. Kapan lagi kan Dila nonton IG Live sekaligus dapat reksadana gratis nih. Bener banget Mbak Pinkan, tinggal duduk manis aja gitu kan, terus nanti sesi Q&A teman-teman bisa tanya, dan nanti bisa kasih review juga. Nah, sebenarnya ada satu tambahan program lagi nih buat nasabahnya Bank Ganesha. Jadi kita ada satu program, namanya program cashback,
itu akan didapatkan buat 20 orang pertama yang melakukan pembelian reksadana Trimegah melalui Bank Ganesha. Jadi reksadana Trimegahnya bisa apa aja, tapi ada minimalnya, hanya sebesar minimal 2,5 juta aja. Nanti teman-teman bisa mendapatkan cashback unit penyertaan reksadana Trimkas 2 sebesar Rp150.000. Gitu. Jadi selain ada program giveaway, kita juga ada program cashback ya, Mbak Pinkan. Iya, banyak banget ya hadiahnya. Makanya teman-teman jangan ketinggalan ya untuk ikut program rewardnya. Nah, sekarang kita buka sesi Q&A dulu ya bersama dengan Dila. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan ditulis di... Oh, udah banyak banget nih pertanyaannya. Bentar ya. Kita cari dulu. Bentar ya. Banyak banget nih pertanyaannya. Berarti antusias Mbak kalau banyak. Nah, ini dari Michael Yuda. Apa kelebihan investasi di Trimegah daripada investasi di tempat lain? Silakan. Oke. Bagus banget nih pertanyaannya, Michael Yuda. Kayaknya aku juga pernah lihat pertanyaan yang sama deh, tapi mungkin di IG Live yang berbeda ya. Tapi waktu itu kayak belum sempat kejawab. Nah, ini adalah momen untuk aku buat jawab nih Mbak. Apa sih kelebihan investasi di Trimegah daripada investasi di tempat lain? Nah, sebenarnya aku juga pengen coba share nih ke teman-teman atau ke nasabah Bank Ganesha kalau filosofi atau strategi Trimegah dalam mengelola keuangan atau mengelola investasi dari investor kita itu adalah sustainability over stability over volatility gitu. Jadi kita lebih mengutamakan yang namanya stabilitas dalam pengelolaan investasi dan stabilitas dari kinerja fund yang kita kelola, dari kinerja reksadana yang kita kelola itu bisa kita dapatkan dari strategi investasi yang diterapkan oleh investment team kita, Mbak, yang diterapkan oleh tim fund manager kita. Nah, dalam memilih aset-aset atau instrumen investasi yang ada dalam satu reksadana, itu kita sangat mengutamakan yang namanya likuiditas, gitu. Jadi selain kita melakukan analisa fundamental secara mendalam nih terhadap pemilihan suatu aset, kita juga sangat mengutamakan yang namanya likuiditas, gitu. Karena bisa aja nih, let's say satu aset saham itu pertumbuhan returnnya itu bisa puluhan persen atau bisa ratusan persen. Tapi kalau itu tidak diiringi dengan likuiditas yang juga bagus, itu juga nanti akan sulit untuk dikelola, untuk masuk ke dalam pengelolaan suatu fund, gitu. Jadi pada dasarnya yang membuat Trimegah ini lebih unik daripada aset manajemen lain adalah kita sangat mengutamakan nih stabilitas dari kinerja fund yang kita kelola, gitu, agar nantinya suatu saat nanti jika investor kita itu butuh untuk melakukan redemption, butuh untuk melakukan pencairan, maka kita dengan mudah bisa melakukannya, gitu. Karena dari segi aset, pemilihan aset juga kita fokus utamanya adalah aset-aset yang memang punya likuiditas yang bagus. Kurang lebih itu Mbak, keunggulan dari Trimegah dibandingkan dengan aset manajemen lain, gitu. Jadi mungkin kalau masih lebih penasaran lagi, bisa langsung beli aja ya produknya melalui Bank Ganesha ya. Betul, bisa dirasakan sendiri ya Mbak kalau udah beli. Iya benar, harus ngerasain sendiri. Thank you ya pertanyaannya. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Oke. Banyak ya Mbak? Ya, banyak banget nih, banyak yang antusias kayaknya. Bentar ya. Oke, dari Ilman Setiawan. Apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi? Kasih tahu dong Kak tipsnya. Oke. Nah, ini menarik nih. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk investasi? Sebenarnya kalau mau dijawab secara
ini ya Mbak, secara market update ini tuh bisa panjang banget gitu kan. Tapi aku mau coba jawab secara simpel aja nih. Pertanyaan dari Mas Ilman Setiawan. Nah, kalau dibilang ini adalah waktu yang tepat untuk investasi atau enggak, aku akan bilang kalau yes, it is the right time for you to invest. Kenapa? Karena simply setelah berlakunya suatu krisis, kan kita bisa bilang ya, Mbak Pinkan, setuju nggak sih kalau 2020 ini bisa kita kategorikan juga sebagai krisis ya? Walaupun, ya kan, walaupun memang betul, walaupun memang bukan global financial crisis nih, seperti di tahun 2008, tapi kita bisa bilang tahun 2020 ini adalah pandemic crisis, gitu. Dan biasanya, teman-teman, ketika terjadi krisis, tahun-tahun berikutnya, atau biasanya kita sebut dengan post-crisis, itu akan diiringi dengan economic recovery, atau pertumbuhan ekonomi yang rally-nya itu akan sangat kencang, gitu. Kalau aku bisa kasih contoh nih, di tahun 2008 ya, itu kan ada major global financial crisis. Di saat itu Indonesia juga terkena dampaknya. Dan pada saat itu, indeks kita atau salah satu acuan kita ya dalam reksadana saham, yaitu IHSG, saat itu IHSG kita juga koreksinya puluhan persen, Bapak. Mungkin bahkan bisa lebih besar ya koreksinya dari tahun ini. Nah, tapi apa yang terjadi di tahun 2009 dan di tahun 2010? Ternyata teman-teman, di tahun 2009 itu return yang diberikan oleh IHSG itu sekitar 92% dalam 1 tahun aja. Dan di tahun 2010 itu juga masih tinggi, sekitar 53%. Jadi dalam 11 tahun ke belakang, secara akumulatif nih, return yang tinggi, return yang big chunk ya, return yang portionnya itu sangat tinggi, itu didapatkan setelah krisis, yaitu di tahun 2009 dan di tahun 2010. Nah, ekspektasi yang sama itu kami lihat akan terjadi lagi setelah tahun 2020 ini, which is di tahun 2021 dan di tahun 2022. Jadi kita akan melihat ada satu cycle yang sama yang akan terulang, dan aku rasa teman-teman gak mau miss out kan, gak akan mau kan kehilangan momentum ini gitu. Jadi jangan kehilangan momentum 12-12 ya Mbak Pikan. Jangan takut kehilangan momentum 12-12, tapi lebih takut lagi kehilangan momentum ini. Iya, lebih baik takut kehilangan momentum investasi gitu kan dibanding 12-12. Benar banget gitu. Jadi aku kenapa Mbak? Menurut Dila ini udah mendekati masa akhir pandemi dong. Bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena saat ini kita lihat distribusi vaksin ya, itu sudah mulai mencapai tahap sana gitu kan. Saat ini beberapa perusahaan farmasi itu juga tingkat efektivitas dari vaksin itu kan sudah mencapai di atas 90% ya. Dan beberapa negara seperti Indonesia misalkan, kita itu sekarang lagi nyusun nih skema proses distribusi vaksin gitu. Jadi aku rasa kita sudah mendekati the end of the tunnel gitu, dan sekarang ini aku rasa teman-teman bisa mulai nih meningkatkan porsi investasinya di aset-aset yang mungkin lebih berisiko gitu. Jadi kalau kamu profil resikonya agresif, mungkin kamu bisa lebih banyak lagi nih tambah alokasi aset sahamnya gitu. Jadi menjawab pertanyaan Mas Ilman, aku rasa ini momen yang sangat tepat nih buat kamu untuk investasi sekarang. Itu Mbak Pinka. Thank you. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Sebentar ya, ini satu orang nanyanya banyak. Bentar, pilih dulu. Oke, ini question dari Alwi Cempaka. Gimana Kak caranya biar kita nggak impulsif buying, apalagi besok 12-12 banyak sale dan diskon? Ya apa tadi ya, boleh disam-sam lagi, Bila? Iya, iya sebenarnya tadi udah kita sempat bahas ya Mbak Pinkan, tapi mungkin Alwi datangnya pas saat Q&A ini. Gak apa-apa, kita coba jawab. Sebenarnya as simple as dengan cara, kan kamu gak pengen nih impulsif besok gitu. Jadi lebih baik sekarang ini sebelum hari esok nih, sebelum 12-12 muncul dan kamu bisa tergoda untuk belanja secara impulsif, kamu bisa list down nih.
kamu bisa coba list down dulu kira-kira barang apa sih yang memang benar-benar kamu tuh lagi butuh gitu. Jadi kamu nanti di keesokan harinya nih kamu udah punya plan dulu nih. Jadi kunci dari menghindari impulsif buying itu kan sebenarnya adalah punya perencanaan yang matang ya, baik itu perencanaan keuangan ataupun perencanaan budgeting kita setiap bulan. Kayak yang tadi Mbak Pinkan aplikasiin, yaitu setiap bulannya Mbak Pinkan itu udah punya budget untuk belanja nih, dan dia harus stick to the budget gitu. Jadi as simple as that ya, kamu tinggal punya perencanaan dulu nih, kira-kira butuh apa yang akan dibeli. Kalau memang misalkan besok ternyata kamu bisa dapat sale yang lumayan besar dan memang barang itu butuh, aku rasa go ahead. Tapi kalau ternyata nih dari list yang kamu punya ternyata tuh nggak ada, tapi barang itu lagi sale, nah aku rasa coba tunggu dulu ya, nggak langsung beli nggak apa-apa gitu, karena bisa jadi itu impulsif. Kamu tunggu dulu 1-3 hari sebelum akhirnya beli barang tersebut. Jangan takut ya, nggak akan ada sale atau nggak akan ada diskon lagi, karena aku rasa momentum-momentum seperti itu tuh masih akan ada gitu. Jadi yang paling penting perlu kamu lakukan adalah kamu punya perencanaannya dulu aja gitu, dan kamu punya perencanaan budget akan jadi lebih baik dan lebih membantu kamu untuk menghindari impulsif buying gitu Mbak Pinkan. Oke. Mungkin selain itu juga ini ya, apa namanya, budget tadi. Kalau memang nggak butuh tapi memang masih ada nih sisa budget untuk belanja, ya silakan. Betul ya, Dila? Betul, nggak apa-apa gitu. Kalau beneran nggak butuh, tapi secara jangka panjang mau pikir, oh ini bisa bermanfaat nih gitu, nggak apa-apa, kita beli gitu, asalkan ya tadi ada budgetnya. Jangan sampai udah limit tapi paksa-paksain ya Mbak. Iya benar, harus stick ke budget ya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebentar. Oke, tampaknya sesi Q&A ini harus kita akhiri nih Dila, karena keterbatasan waktu. Oh oke. Nggak terasa ya Mbak ya? Nggak terasa. Nah, terima kasih nih teman-teman untuk pertanyaan yang udah masuk, dan mohon maaf juga kalau kita nggak bisa jawab semua ya. Oh ya, untuk teman-teman yang masih ingin mengikuti program giveaway, masih ada kesempatan juga untuk memberikan review semenarik dan sekreatif mungkin melalui postingan IG story kalian. Reviewnya kita tunggu sampai dengan besok Jumat jam 12 Desember sebelum jam 12 malam. Ya, jangan lupa juga tag @trimegah.am dan @banggadesa. Oke, nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung acara nih. Thank you Dila dan Trimegah Asset Management sudah bergabung bareng dengan Bangga Desa. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa mengingatkan teman-teman untuk tidak terjebak di dalam impulsif buying, bisa memiliki komitmen untuk mulai berinvestasi, dan bisa tepat dalam memilih produk reksadana mana yang cocok. Thank you banget juga ya Mbak Pinkan Sama-sama. kolaborasi hari ini. Thank you semuanya. Oke, akhir kata kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi teman-teman yang sudah mengikuti acara ini. Jangan lupa untuk selalu terapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Selamat sore.